antusias kalian, respon kalian pada pagi hari ini? Ya dong. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin pimpin doa pada pembelajaran hari ini? Oke, silakan Diki. Oke teman-teman, belum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, kalau kita soal akan hari kita mesti namanya kita mulai. Amin. Terima kasih Diki atas doanya. Oke, anak-anak, kalian kabarnya pada pagi hari ini gimana sih perasaannya? Senang atau baik? Baik. Pokoknya tetap semangat ya kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir nanti. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Pinjam pulpen. Terima kasih. Oke. Alfonsa Maria, Ya, Bu. hadir ya. Paulina Cindy, Hadir Ibu. Yuni Kartika, Ibu. Vicky Bima. Ada Bu. Wah, Helfrida sama Natalia kok nggak kelihatan ya? Iya, Bu. Sakit kayaknya, Bu. Sakit? Iya, Oke. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya, karena di luar sana itu masih banyak pandemi yang terjadi ya. Jadi kita harus tetap menjaga imun tubuh supaya kuat ya anak-anak. Ya, Baik, Bu. Oke, jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa penilaian pada pertemuan hari ini itu dengan diskusi ya anak-anak. Jadi Ibu harap kalian tetap aktif dan semangat sampai di penutup nanti ya anak-anak, penutup pembelajaran. Dan Ibu sudah menyampaikan KD dan tujuan pembelajarannya. KD-nya yang kita pakai itu masih sama ya anak-anak dengan pertemuan minggu lalu, 3.2 dan 4.2 yang menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, tolong saya minta salah satu membacakan tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau membacakan? Ayo Bu. Oke, Yuni silakan Oke. baca. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan permasalahan kelompok ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri sistem ekonomi. Dan yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi di Indonesia. Oke, terima kasih ya Yuni sudah membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan minggu ini ya anak-anak. Oke, sebelumnya kita masuk ke materi, kita ingin mereview terlebih dahulu ya anak-anak masalah kelompok ekonomi klasik dan modern. Lalu dilanjutkan dengan materi sistem ekonomi. Lalu kita akan membahas sistem ekonomi di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Siapa yang ingin menjelaskan klasik itu apa dan modern itu apa? Ibu harap kalian masih ingat ya, karena pertemuan minggu lalu Ibu pernah menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi ini. Ayo Bu, mau yang klasik. Oke, silakan Cindy. Masalah ekonomi klasik kita ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah masalah yang berhubungan dengan cara memproduksi barang dan jasa dan seberapa banyak barang tersebut harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan, bagaimana proses produksinya. Lalu konsumsi, masalah konsumsi berkaitan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Dan masalah distribusi, masalah dalam distribusi adalah apakah barang dan jasa yang dihasilkan produsen sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Itu Bu. Oke, bagus sekali ya Cindy. Lalu yang modern, siapa yang ingin menjelaskan? Saya Bu, masalah Oke, pokok Yuni. ekonomi modern itu ada 3. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi. Nah, masalah ekonomi yang pertama ini yaitu barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang tersebut diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan memproduksi barang tersebut dengan menggunakan komposisi sumber daya produksi apa saja,
dan dengan menggunakan teknik produksi yang bagaimana. Dan yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Wah, bagus sekali ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk Cindy dan Lily. Berhasil menjelaskan materi masalah pokok ekonomi pada pertemuan minggu lalu. Oke. Nah, anak-anak, jadi mengapa kita membahas sistem ekonomi? Karena masalah pokok ekonomi modern itu bersifat universal, namun dapat diselesaikan oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, Bu. Oke, jadi di sini penjelasan mengenai sistem ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem ekonomi? Ibu harap kalian sudah membaca buku-bukunya ya sebelum kita masuk pada pertemuan minggu ini. Siapa yang ingin menjelaskan menurut bahasanya sendiri? Saya, Bu. Oke, silakan Alfonsa. Menurut saya, sistem ekonomi itu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri. Oke, bagus ya. Lalu siapa yang ingin menjelaskan lagi? Ibu rasa masih kurang ya? Oke. Saya mau melengkapi, Bu. Oke. Cindy. Iya, silakan Cindy. Menurut saya, sistem ekonomi itu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ya, bagus sekali ya Cindy dan Alma. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian sistem ekonomi. Nah, Ibu kutip dari Dumairi 1966. Nah, di dalam kutipannya itu berisi sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Lalu sistem ekonomi yang sesungguhnya merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara, anak-anak. Oke, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Iya, belum. Oke, Ibu masuk ke dalam fungsi ya anak-anak. Ada yang ingin membacakan fungsi sistem ekonomi itu apa aja? Ayo, Bu. Oke, silakan Ricky. Fungsi sistem ekonomi itu ada tiga. Yang pertama, sebagai penyedia dagangan untuk berproduksi atau menghasilkan sesuatu. Dua, berfungsi untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan individu dalam bentuk perekonomian. Tiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan agar bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih Ricky sudah membacakan. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi pada poin yang A itu penyedia dorongan untuk berproduksi atau menghasilkan sesuatu, di mana suatu negara itu pasti menginginkan mendapatkan penghasilan, bukan anak-anak. Makanya dari itu suatu produktivitas negara berjalan pasti adanya sistem ekonomi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya anak-anak. Lalu yang kedua itu berfungsi untuk mengkoordinasi suatu kegiatan individu dalam suatu perekonomian, yang dimana suatu kegiatan individu per individu itu saling berkoordinasi tetapi harus menurut sistem ekonomi atau kebijakan yang sudah dibuat oleh negara tersebut ya anak-anak. Lalu yang ketiga sebagai pengatur pembagian hasil produksi. Nah, sebagai pengatur itu di mana hasil yang sudah dibagikan itu tidak berat sebelah, jadi harus sama rata. Nah, itu juga diatur dalam sistem perekonomian suatu negara. Nah, itu mengenai penjelasan fungsi dari sistem ekonomi. Baik, kita akan masuk ke dalam macam-macam sistem ekonomi. Nah, ada 4 ya anak-anak. Apa aja? Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Oke, bagus ya. Kita akan masuk ke dalam
Sistem ekonomi tradisional. Siapa yang ingin menjelaskan sistem ekonomi tradisional itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Riki. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alat dan tenaga kerja. Ya, bagus sekali ya Riki. Betul ya anak-anak, sistem ini pengaturan ekonomi dimapankan menurut pola tradisi. Sebagian besar menyangkut kontrol atas tanah sebagai sumber terpenting atau satu-satunya sumber ekonomi. Baik, Ibu akan selanjutnya menjelaskan tentang ciri-ciri dan kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional. Nah, anak-anak, siapa yang ingin membacakan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Cindy. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ada 3. Yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun bersifat sederhana. Yang kedua, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Dan yang ketiga, belum mengenal pembagian kerja. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi di dalam teknik produksi itu masih bersifat sederhana, yang artinya alat-alat atau suatu cara produksinya itu masih menurut tradisi-tradisi ya anak-anak. Nah, lalu selanjutnya pertukaran dilakukan dengan sistem barter, yang dimana jadi dalam sistem barter itu harus sifatnya sama rata ya anak-anak. Jika kalian membutuhkan pensil, kalian harus menukarnya dengan pulpen, gitu ya anak-anak. Lalu belum mengenal pembagian kerja. Nah, dalam sistem perekonomian tradisional ini masih erat sekali kekeluargaannya, gotong royongnya, sehingga tugasnya itu dilakukan bersama dan juga mereka itu sangat menerapkan nilai-nilai norma di dalam sistem perekonomian tradisionalnya itu. Lalu kelebihannya dan kelemahannya. Siapa yang ingin membacakannya? Oke, silakan Alfonsa. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yang pertama, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antara individu sangat erat. Yang kedua, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Yang ketiga, tidak ada individualitas. Yang kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produksi tetap rendah dan mutu barang hasil produksi rendah. Oke, terima kasih ya sudah membacakan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ya. Kita lanjut ya ke dalam sistem ekonomi liberal. Oke, siapa yang ingin menjelaskan sistem ekonomi liberal itu apa? Saya, Bu. Bahasanya sendiri. Hah? Oke, silakan Ricky. Menurut saya sistem ekonomi liberal itu adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi itu dimulai dari produksi, konsumsi, distribusi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ya, terima kasih Ricky. Jadi di dalam sistem ekonomi liberal ini, sistem ini itu diusut oleh Bapak Ekonomi dari Skotlandia, yaitu Adam Smith ya anak-anak. Dalam sistem ini pemerintahan tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat diberikan kebebasan dalam mendapatkan suatu keuntungan ya anak-anak. Nah, jadi ketika mendapatkan suatu laba tersebut itu mereka hanya memikirkan pihaknya saja tanpa mempertimbangkan pihak-pihak lainnya. Nah, negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal itu negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dan juga kelebihan dan kelemahannya ya. Oke, siapa yang ingin membacakan terlebih dahulu ciri-ciri dan kelebihan dan kelemahannya? Baik, saya Bu. Jadi sistem ekonomi liberal ada 3. Yang pertama, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 2, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. 3, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Oke. Jadi dalam sistem ekonomi liberal ini
orang-orang atau masyarakat yang berpijak di negara tersebut itu bebas menggunakan barang atau jasa yang dimilikinya. Jadi mereka itu ada hak kepemilikan pribadi ya anak-anak. Dan juga aktivitas ekonomi itu ditujukan untuk laba. Jadi mereka itu hanya memikirkan laba dan resiko-resiko yang sudah mereka lakukan di dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, semua aktivitas ekonomi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi biasanya itu pemerintahan hanya melihat atau mengawasi aktivitas masyarakat tersebut. Nah, di sini anak-anak ada kelebihan dan kekurangannya. Siapa yang ingin membacakannya? Saya pun kelebihannya. Oke, silakan. Ini kelebihan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Yang pertama itu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Dan yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju. Dan kelemahannya, yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Dan yang ketiga, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Oke, terima kasih ya Yunis sudah meluruskan. Oke, lanjut, kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi komando ya anak-anak. Nah, siapa yang ingin menjelaskan sistem ekonomi komando? Saya Oke, silakan Mama. sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis itu adalah biasanya sistem ekonomi ini sangat dominan dipegang oleh pemerintah dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Oke, terima kasih Alma. Jadi di dalam sistem komando ini diusulkan oleh Karl Marx. Nah, dalam sistem pemerintahan ini biasanya pemerintah itu memiliki kekuasaan yang lebih dominan, yang artinya kegiatan perekonomian dari pusat sampai daerah itu disesuaikan dengan komando pemerintah. Ibaratnya gini anak-anak, pemerintah memegang alat, masyarakat menggunakan alat tersebut. Oke, ya Bu, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Siapa yang ingin menjelaskan ciri-ciri dan kelebihan dan kelemahannya? Saya. Oke, silakan. Saya mau yang ciri-ciri. Oke, silakan. Ada 4. Semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Dan yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sudah, Bu? Oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Poin yang pertama itu, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Jadi di sini itu memakai hak milik negara semua ya anak-anak. Jadi pihak swasta atau pihak individu itu tidak mendapatkan kepemilikan. Lalu hak milik perorangan itu tidak diakui ya anak-anak. Dan selanjutnya itu tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang artinya kegiatan individu atau kelompok itu dilakukan secara dalam pengawasan sistem pemerintahan ya anak-anak. Pokoknya segala kebijakan perekonomian itu sudah diatur oleh negara tersebut. Nah, lalu di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Siapa yang ingin membacakan? Saya yang kelebihan. Oke, silakan. Kelebihan dari sistem ekonomi komando yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan perekonomiannya. Kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Tiga, pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Oke, lalu yang kelemahannya siapa yang ingin Ibu, kelemahannya jadi yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah membacakan. Lalu Ibu akan sebentar. Apakah ada pertanyaan mengenai sistem ekonomi komando ini? Ibu akan masuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Saya Bu, Oh ya, silakan Yuni. saya mau tanya, kira-kira negara apa saja ya Bu yang menganut sistem ekonomi komando? Oh ya, tadi Ibu
terlewat yang menjelaskannya. Jadi di dalam sistem ekonomi komando itu biasanya negara komunis yang memberlakukan sistem ekonomi komando tersebut. Itu ada negara Rusia, Oh iya Bu. Terima kasih Bu. dan Korea Utara. Gitu. Sistem ekonomi campuran. Ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem ekonomi campuran? Saya Bu, Oke, silakan Cindy. sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Bagus ya Cindy. Jadi di dalam sistem ekonomi ini bisa dibilang campuran antara sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi liberal. Di satu sisi, pemerintahan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintah melakukan campur tangan dalam kebijakan ekonomi yang mana bertujuan menghindari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang dimiliki negara. Nah, anak-anak, negara yang memberlakukan sistem ekonomi campuran itu negara bekas negara non-blok, yang artinya negara itu adalah negara Indonesia, Mesir, Malaysia ya anak-anak, yang terdapat di dalam benua Afrika dan benua Amerika. Oke, Ibu akan lanjutkan ke dalam ciri-ciri dan kelebihan kekurangannya. Siapa yang ingin membacakan ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Ibu, Oke, silakan Yuni. ciri-ciri sistem ekonomi campuran ada 3. Yang pertama, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Ya, terima kasih Yuni. Ibu akan menjelaskannya ya, ciri-cirinya itu yang poin pertama, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Makanya itu mengapa disebut sistem ekonomi campuran. Lalu barang modal dan sumber daya yang vital itu artinya jadi hak-hak maupun swasta dan negara itu terpusat itu dibagi dua ya anak-anak. Jadi yang satu kepemilikan negara, yang satu kepemilikan umum ataupun individu. Nah, pemerintahannya ini biasanya membagi kebijakan untuk melakukan kegiatan ekonominya di negara tersebut. Lalu di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Siapa yang ingin menjelaskan atau membacakan? Saya Bu. Oke, silakan. Kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama kelebihannya yaitu hak individual berkuasa diakui dengan jelas. 2. Rakyat lebih mudah untuk dikendalikan. 3. Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah. Kelemahannya ada 3. Yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada swasta. 3. Timbul KKN atau kuliah kerjana. Korupsi dan nepotisme. 3. Adanya tanggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi. Oke, terima kasih Lidi ya. Lalu Ibu akan menjelaskan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi apa anak-anak? Pancasila. Apa ya Bu? Iya, betul sekali ya. Pancasila Bu. Iya, benar ya, ini bagus sekali. Jadi di dalam sistem ekonomi Pancasila itu yang dianut oleh bangsa Indonesia ya anak-anak, di dalam sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan kepada setiap masyarakatnya dalam batas dan syarat tertentu. Nah, sistem perekonomian Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasalnya yang ke-33. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Nah anak-anak, di dalam video ini ada penjelasan mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Salah satunya penjelasan mengenai sistem ekonomi Pancasila. Ibu harap kalian menonton ya dan memperhatikan karena di selanjutnya itu ada diskusi kelompok. Halo teman-teman semua, masih
adalah ya di subtopik sistem ekonomi di Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila kan. Nah, dalam pelaksanaan sistem ekonomi ini, Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 teman-teman, di mana Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan tentang karakteristik perekonomian di Indonesia. Apa aja ya isi UUD-nya? Jadi UUD 1945 pasal 33 terdapat 4 ayat teman-teman. Ayat pertama berbunyi perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa karakteristik perekonomiannya adalah dengan melakukan kegiatan ekonominya secara bersama-sama atau bisa kita sebut gotong royong dan bersifat kekeluargaan. Salah satu contoh dari penerapan ayat ini adalah diadakannya program badan usaha koperasi. Bahkan secara khusus pemerintah sudah memiliki Kementerian Koperasi dan UMKM yang ada sejak tahun 2014 lalu. Wah, tentunya sangat penting ya keberadaan koperasi ini dengan salah satu tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakatnya. Selanjutnya ayat yang kedua berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Wah, maksudnya bagaimana ya? Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi negara dan dibutuhkan banyak orang seperti misalnya kekayaan sumber daya alam yang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta melainkan dikuasai negara. Negara sebagai pembuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengolah, dan mengawasi kegiatan produksi teman-teman. Lalu ayat yang ketiga berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa ya dikuasai negara? Alasan pemerintah semata-mata untuk kemakmuran rakyat teman-teman. Karena jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja dan nantinya malah jatuh pada pihak yang salah, tentu kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan jadi akan sulit terwujud. Ayat yang terakhir yaitu ayat keempat berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah teman-teman, tentunya kita udah tahu ya kalau Indonesia menggunakan sistem ekonomi yang bersifat campuran yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Hal itu bisa kita lihat dalam pembagian peran badan usaha teman-teman, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Yang nomor 1 gitu ya Bu? Iya, begitu. Oke Bu. Ibu harap kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu sampaikan ya. Iya Bu. Iya Bu. Bu, boleh ini Bu liatin tablet nggak Bu? Ya silakan, tapi sebenarnya dicantumkan ya. Iya Bu. Waktunya itu 7 sampai 10 menit. Apakah cukup anak-anak? Sangat cukup Bu. Cukup. Oke. Langsung mengerjakan ya. Anak-anak bekerja ya. Gimana ini? Apakah ada pertanyaan? Aman Ibu, ngajak ngobrol terus Bu. Bekerja ya. Ngajak di Alma Bu. Wah, Kiki rajin sekali ya. Ya dan Bu. Di calon-calon juara 1 Bu. Bagus itu. Bu Ara udah ya? Sudah. Ya Bu, sudah. Bu. Sudah anak-anak? Oke, silakan. Kelompok 1 Niki dan Evri membacakan hasilnya. Teman-teman, Dan ini Sekali juri.
kelompok 1 akan membacakan tentang hasil diskusi kami. Nah, menurut kelompok kami, informasi mengenai sistem UUD 95 ini diatur dalam ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, ayat 1 ini berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok ini anak-anak. Oke, nah kelompok 2 yang akan menjelaskan nomor 2. Saya Bu. Oke, silakan Yuni. Yang kedua itu ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi. Yang pertama ada 4. Yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan taraf hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga, alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem Pancasila. Sudah Bu? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yuni ya anak-anak. Oke, selanjutnya kelompok yang ketiga, Alfonsa dan Cindy. Siapa yang ingin maju? Bu. Oke, silakan Alma. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Siang. Saya akan membacakan kerja kelompok saya dan Juli, tapi saya yang mengerjakan paling banyak. Tugasnya adalah kelebihan. Mantap, aku suka sama Cindy. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Nah, tadi kita mendapat yang kelebihan itu yang pertama, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran. Yang ketiga, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Itu yang kelebihan. Yang kekurangan, yang pertama adalah proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang kedua, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu lama. Dan yang ketiga, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi merendam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Sekian dari kelompok. Bagus ya. Dari jawaban-jawaban kalian tadi berarti kalian sangat memperhatikan apa saja yang Ibu sampaikan dalam materi tadi ya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mendengarkan refleksi dari kalian ya anak-anak. Refleksinya secara lisan aja, siapa yang ingin mencurahkan isi hatinya atau apa aja lah yang ingin kalian omongkan. Silakan, ayo anak-anak. Kalau menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan Bu, karena saya telah mengetahui arti tentang sistem ekonomi tradisional. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Oke, bagus ya Riki. Beri tepuk tangan anak-anak. Sudah memperhatikan materinya. Lalu selanjutnya, siapa yang ingin menyampaikan lagi? Saya Bu. Oke, silakan Yuni. Setelah mempelajari materi sistem ekonomi ini, saya lebih mempelajari hal baru seperti masing-masing dari sistem ekonomi itu ternyata mempunyai jenisnya masing-masing. Iya, betul ya Yuni. Beri tepuk tangan Yuni anak-anak.
Tidak ya anak-anak? Ibu rasa cukup ya? Cukup. Jadi anak-anak, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, sistem perekonomian yang ditetapkan oleh negara Indonesia itu berdasarkan landasan ideal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, nilai-nilai dasarnya diantaranya kekeluargaan, kerjasama, keadilan, dan kemandirian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena terdapat makna demokrasi yang ada di sistem ekonomi Indonesia tersebut, anak-anak. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Kita akan doa penutup. Siapa yang ingin memimpin doa pada penutupan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan memimpin doa ya anak-anak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau mengajarkan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan sertai anak-anakmu ini agar ilmu-ilmu yang mereka serap dapat dijalankan dan diingat oleh masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami dia. Amin. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak. Iya Ibu, terima kasih Ibu.